Halo kaum berbahan yang sedang bersantai di akhir pekan, izinkan kembali Babang Doncuan melanjutkan series film Shiro yang sudah memasuki episode 8. Yuk tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, bakarlah rokok filter Anda, dan selamat menonton. Now is Nobar. Episode ke-8, Skin diawali dari masa kecil Juliet, di mana ibunya Juliet yang bernama Annie sengaja mengajaknya pergi ke sebuah lahan pertanian silo untuk bertransaksi sesuatu secara diam-diam dengan petani. Ternyata anehnya, isi dari kotak itu hanyalah seekor kelinci. Usut punya usut, Annie di sini berniat untuk melakukan penelitian secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan para petinggi, Annie sudah menyimpan sebuah mikroskop di dalam rumahnya. Kali ini dengan rasa penasaran yang begitu luar biasa, Annie sangat tertarik untuk membedah kelinci tersebut. Sampai akhirnya, kegiatan itu pun harus diketahui oleh para petinggi. Seisi rumah Juliet benar-benar digeledah secara membabi buta. Hal ini justru malah berujung pertengkaran antara Annie dengan Pete, suaminya. Annie menganggap bahwa Pete sudah menjadi impostor di dalam rumah ini dan selalu berada di pihak petinggi. Maka dari itulah, secara terang-terangan, Annie langsung menunjukkan mikroskop tersebut secara sukarela kepada tim penggeledah. Apa boleh buat? Tepat di depan matanya sendiri, seluruh niatan untuk meneliti pun harus pupus dalam sekejap. Bisa dipastikan juga, dari kejadian itu Juliet semakin membenci Pete, ayahnya sendiri. Setelah itu, Skin berpindah kembali kepada tim pengamanan yang bersiap menggeledah ruangan bayi. Untung saja, sebelum benar-benar masuk, salah satu petugas langsung mengajak keluar, dan ternyata Juliet sedang berada di dalamnya. Setelah aman, Juliet berusaha untuk melakukan pencarian secara cepat menggunakan komputer lab. Sayangnya memori card itu masih terkunci. Sama halnya kita tahu Juliet bukanlah orang yang paham dalam mengendalikan hal yang berhubungan dengan komputer seperti ini. Hal ini membuat Juliet makin putus asa, dan saking putus asanya Juliet sampai tertidur di dalam ruangan tersebut. Seusai itu semua, Juliet langsung kaget karena seisi kantor sheriff sudah diacak-acak oleh dewan-dewan penggeledah. Belum diketahui siapa yang memerintahkan, tapi yang jelas dugaan Juliet langsung tertuju kepada Rob. Setelah penggeledahan tersebut selesai, tak ada satupun barang mencurigakan yang bisa ditemukan. Atas perlakuan itulah Paul langsung merasa tidak senang kepada para penggeledah tersebut. Ia berkata kepada Juliet bahwa mereka dan pesuruhnya bisa saja dikenakan hukum berlapis karena sudah melanggar peraturan di dalam silo. Alhasil datanglah keduanya ke ruangan Rob. Tanpa bisa mengelak, Rob di sini hanya bisa mendengarkan tiap-tiap pasal yang dijabarkan oleh Paul. Pada akhirnya Rob pun benar-benar diringkus pada saat itu. Tak sampai di situ, dengan penuh penasaran, Juliet mencari dokumen penting di dalam ruangannya Rob. Tanpa diduga sama sekali, Juliet malah menemukan sebuah berkas terkait ibunya sendiri, yang di berkas itu tertulis bahwa Annie sudah dianggap sebagai tersangka. Kemudian untuk kedua kalinya, Juliet kembali mendatangi Pete selaku ayahnya. Tapi kali ini justru berbeda. Juliet tidak ingin marah-marah, melainkan ia ingin meminta maaf kepada ayahnya. Juliet baru bisa menyadari bahwa ayahnya tidak pernah sekalipun menjadi impostor, meski perbuatan bohongnya tetap saja tidak benar. Setidaknya dari itu Juliet sadar bahwa para petinggilah yang bertindak kurang ajar. Saking kurang ajarnya, Pete sama sekali tak tahu bahwa di setiap cermin sudah terpasang sebuah kamera beserta perekam suara. Tak lama setelah itu, Rob sudah ditahan di dalam penjara. Tak diketahui pasti berapa lama ia akan berada di situ. Tapi yang jelas bahwa para tim pengaman sedang melakukan razia besar-besaran. Sayangnya Paul tidak bisa selalu standby 24 jam untuk berjaga.
Kondisi tangannya yang sering kambuh saat sedang bertugas, tentunya hal ini membuat ia merasa kesulitan. Pada waktu yang sama, Lukas yang sedang berada di kantin seperti biasanya mulai mendapati surat dari Juliet, di mana saat itu juga ia disuruh datang ke rumahnya Juliet untuk berbicara selama 3 menit. Ya, dengan 3 menit, Juliet ingin meminta bantuan Lukas untuk mengakses sebuah memori yang sebelumnya ditemukan oleh Juliet. Memori yang bersifat sangat-sangat rahasia serta sangat berbahaya bagi siapapun. Tentunya sudah jelas, mendengar kata berbahaya saja Lukas sudah ciut. Ia tak berani melakukan apa-apa meskipun fakta sesungguhnya sudahlah dibongkar oleh Juliet. Juliet tak ragu untuk menunjukkan bahwa di balik setiap cermin sudah terpasang sebuah kamera beserta perekam suara. Hanya saja, karena sudah kehabisan waktu, Juliet pun harus pergi secepat mungkin. Di mana pada titik itu, Lukas akhirnya sadar bahwa keberadaan Juliet sedang terancam. Bukan main, Juliet yang notabene seorang seri pun masih diragukan untuk lolos dari razia. Beruntung Bernard datang di waktu yang tepat dan ia langsung meminta Juliet sebuah penjelasan terkait penahanan Rob. Sontak Juliet diajak ke area ladang perkebunan silo agar perbincangan mereka tak disadap oleh siapapun. Tapi entah bagaimana Bernard malah keceplosan terkait memory card. Padahal faktanya Juliet tidak pernah sedikit pun bercerita tentang benda tersebut. Dan sudah jelas dengan begitu terkuaklah sudah bahwa Bernard bekerja sama dengan Rob. Yang plot twistnya lagi, tangis ketakutan dari petinggi Meadow bukanlah tertuju kepada orang lain, melainkan kepada Bernard. Ya, benar, Bernard yang begitu pandai dalam membuat drama serta menjadi sosok yang paling ditakuti oleh petinggi Meadow. Situasi yang sudah kayak begini, gak ada kata lain bagi Juliet selain berlari atau ditangkap. Sayangnya pelarian Juliet tidaklah berhasil dan ia pun harus ditangkap saat itu juga. Tapi pada momen ini, Juliet langsung memutar otak secepat mungkin untuk memanfaatkan momentum. Dan apa boleh buat, tak banyak pilihan bagi Juliet selain melompat dari ketinggian. Next episode 9 bersambung.